Asmara si Pedang Tumpul. Karya, Ho Ping Hu. Jilid 11. 21 Perasaan iba timbulkan salah duga. Cihua, kulihat selama beberapa hari ini kalau aku bertemu denganmu, engkau tampak seperti orang yang bersedih. Kenapakah, Hua Moi? Mendengar pertanyaan yang diucapkan dengan suara lembut itu, keluar dari mulut orang yang menjadi sebab kedukaannya, Cihua merasa hatinya seperti diremas. Ia berusaha untuk menahan diri, akan tetapi rasa iba diri membuat ia bersedih dan lemas. Ia menjatuhkan diri di atas bangku dan menutupi wajahnya untuk menyembunyikan tangisnya. Xin Wan terkejut. Benar seperti yang dikatakan Cihan, gadis ini sedang menderita sedih. Dia pun lalu duduk di atas bangku di sebelah gadis itu, maklum bahwa biarpun gadis itu menahan diri tidak mengeluarkan suara tangis dan menyembunyikan muka di balik kedua tangannya, namun sesungguhnya ia menangis. Kedua pundaknya terguncang dan air mata mengalir keluar dari celah jari-jari tangannya. Hua Moi, kenapa engkau menangis? Apa yang membuat hatimu merasa sedih? Tanya Xin Wan dengan hati-hati. Akan tetapi gadis itu tidak menjawab, hanya menggeleng kepala berkali-kali tanpa menurunkan kedua tangan dari depan mukanya. Karena beberapa kali ditanya tetap tidak mau menjawab, Xin Wan teringat akan keterangan Cihan bahwa gadis yang sedang menangis sedih di depannya ini mempunyai perasaan bahwa dia membencinya. Bahkan Cihan minta kepadanya agar dia menghibur Cihua dan mengatakan bahwa dia sayang kepada gadis ini. Pengakuan seperti itu tidaklah sukar baginya, karena memang dia sayang kepada Cihua, gadis yang biasanya lincah jenaka dan baik budi ini. Hua Moi, kalau ada hal-hal yang menyusahkan hatimu, kalau ada persoalan yang mengganggumu, katakanlah kepadaku. Aku pasti akan membantumu, Hua Moi. Aku sayang kepadamu, Hua Moi, dan tidak ingin melihat engkau bersedih. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba Cihua membiarkan tangisnya pecah, tidak lagi membendungnya dan ia pun terisak-isak. Xin Wan menyentuh pundaknya untuk menghiburnya dan sentuhan ini semakin mengharukan hati Cihua sehingga ia pun terseduh dan merangkul, menyandarkan mukanya di dada Xin Wan sambil sesenggukan. Tewe ako. Tuako. Tangisnya. Xin Wan menahan senyumnya, hatinya lega karena gadis itu sudah mau bicara. Bicaralah, Hua Moi, tidak baik menekan kesedihan di dalam hati. Katakanlah apa yang menyusahkan hatimu, sayang. Gadis itu mengangkat muka memandang. Wajah yang cantik itu basah air mata, dan suaranya gemetar, Wan Tuako. Benarkah kata-katamu tadi? Xin Wan mengelus rambut kepala gadis itu, merasa seolah dia menghibur hati seorang adik sendiri yang sedang rewel. Kata-kataku yang mana? Bahwa engkau sayang padaku. Kini baru Xin Wan percaya kepada keterangan Cihan yang tadinya dia anggap berlebihan. Gadis ini bersedih karena mengira dia membencinya, atau setidaknya tidak suka kepadanya. Tentu saja, Hua Moi, katanya dengan suara tegas. Tentu saja aku sayang padamu, sejak kita berjumpa, aku sudah sayang padamu dan akan tetap sayang padamu. Apa sukarnya mengobal pernyataan sayang kepada seorang gadis seperti Cihua? Bersumpah pun dia mau bahwa dia sayang kepada Cihua. Siapa yang tidak akan merasa sayang kepada seorang gadis yang begini cantik, lincah jenaka dan berbudi mulia? Wajah yang masih basah air mata itu kini berseri, mulut itu tersenyum dan mata yang bening itu kini bersinar-sinar walaupun masih agak merah oleh tangis tadi. Cihua membenamkan mukanya ke dada itu, kedua lengannya merangkul pinggang dan terdengar ia berbisik-bisik. Terima kasih, Wan Tuako. Terima kasih. Aku pun sangat sayang padamu, aku sangat cinta padamu. Xin Wan terbelalak dan hampir saja dia merenggut lepas dirinya yang dipeluk gadis itu. Akan tetapi dia masih menyadari keadaan. Jelaslah sekarang baginya. Cihua mencintainya. Gadis ini, dengan caranya sendiri, seperti Lili, telah jatuh cinta kepadanya. Gadis ini salah paham, mengira bahwa sayangnya terhadap gadis ini sama dengan cinta seorang pria terhadap seorang wanita. Padahal, dia menyayang Cihua seperti seorang kakak menyayangi adiknya karena dia merasa iba. Terpaksa dia mendiamkan saja, karena dia maklum bahwa kalau saat itu dia melepaskan diri dan mengaku bahwa dia tidak mencinta Cihua tentu gadis ini akan merasa terpukul sekali, akan merasa malu dan mungkin akan putus asa.
Setelah sejenak membiarkan gadis itu tenggelam ke dalam kemesraan, dengan hati-hati dan perlahan-lahan Xin Wan melepaskan dirinya dan berkata dengan lembut. Hua Moi, jangan begini. Kalau terlihat orang lain tentu tidak baik. Marilah kita bicara dengan tenang. Mendengar ini dan merasakan gerakan Xin Wan yang hendak melepaskan diri, Cihua melepaskan rangkulan kedua lengannya dan kini ia duduk menghadapi Xin Wan. Kedua pipinya kemerahan bagaikan setangkai bunga mawar yang baru saja bermandikan embun pagi yang sejuk segar. Wan Ko, aku tidak akan peduli andai kata ada orang lain yang melihatnya. Yang penting, kita berdua saling mencintai. Xin Wan merasa betapa kepalanya pening. Celaka, pikirnya, ini kesalahpahaman yang berbahaya sekali. Maju salah mundur salah. Dia tidak mencintai gadis ini seperti yang dimaksudkan Cihua. Kesayangannya adalah perasaan sayang seorang kakak terhadap adiknya, atau kesayangan seorang sahabat, bukan cinta kasih seorang pria terhadap wanita yang mengharapkannya menjadi jodohnya. Menerimanya berarti menjerumuskan diri sendiri ke dalam perjodohan yang pincang, apalagi dia sama sekali belum mempunyai niat untuk mengikatkan diri dengan perjodohan. Kalau dia menolak dan berterus terang menyatakan bahwa dia tidak mencintai gadis itu, berarti dia akan menghancurkan perasaan Cihua. Sungguh serba salah. Kembali dengan mesra kedua tangan Cihua sudah menggenggam kedua tangannya. Xin Wan terpaksa menarik kedua tangannya itu dan mulutnya tidak berani mewakili hatinya, hanya mengeluarkan kata-kata. Tetapi, tiba-tiba tampak sesosok bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri Lili. Gadis ini berdiri memandang kepada mereka seperti sebuah patung, tidak mengeluarkan suara dan hanya memandang dengan alis berkerut. Bagus sekali. Seruan ini membuat Cihua terkejut, menengok dan terbelalak ketika melihat Lili berdiri di situ. Wajahnya berubah pucat dan ia bangkit berdiri, lalu berkata, suaranya gemetar, Enci, maafkan aku. Kami saling mencintai, Enci. Jelas tampak betapa Cihua takut kalau Enci tirinya itu marah karena ia tahu bahwa encinya ini mencintai Xin Wan pula. Cihua, tidak ada yang perlu kumaafkan. Engkau tidak bersalah apapun. Lili, kami. Xin Wan yang juga terkejut bukan main melihat kemunculan Lili yang tiba-tiba itu, menjadi gugup dan biarpun hatinya ingin sekali menjelaskan keadaan yang sebenarnya, namun mulutnya tidak mampu mengeluarkan pernyataan yang akan menghancurkan hati Cihua itu. Lili tersenyum. Senyum yang tulus walaupun matanya memandang penuh keheranan. Aku tahu, Xin Wan. Engkau mencinta Cihua. Ingatkah engkau ketika engkau mengobati lukaku dahulu? Ketika itu aku sudah menduga bahwa engkau mencintai Cihua. Lili, engkau keliru, dan Cihua salah paham. Aku menyayang Cihua seperti adikku sendiri, tidak mencinta seperti yang dimaksudkan. Wan Koko. Cihua terbelalak dan menjerit, memandang kepada pemuda itu seperti melihat setan. Sepasang alis Lili berkerut semakin dalam dan sinar matanya mencorong marah. Xin Wan, apakah engkau hendak mengecewakan hatiku dan menjadi seorang pengecut yang tidak bertanggung jawab? Mataku sendiri menyaksikan adegan mesra tadi dan sekarang engkau berani mengatakan bahwa engkau tidak mencinta adikku Cihua? Xin Wan. Kalau engkau tidak membalas cintaku, hal itu masih kuanggap ringan karena aku memang seorang gadis liar dan buruk. Akan tetapi, engkau hendak menolak Cihua, gadis cantik jelita dan berbudi? Kau gila. Lalu apa artinya engkau tadi saling rangkul dan bermesraan dengan adikku? Apakah engkau hanya hendak mempermainkannya? Lili, tenanglah dan jangan terburu nafsu. Aku sayang kepada Cihua, sayang seorang kakak kepada adiknya, bukan cinta seperti yang kalian maksudkan. Wan Koko, kembali Cihua menjerit dan sekali ini ia menjatuhkan diri di atas bangku dan menangis. Lili marah sekali dan mukanya menjadi merah. Xin Wan, aku pernah jatuh cinta kepadamu dan engkau tidak menghiraukan aku. Hal itu masih dapat kumaafkan. Akan tetapi kalau engkau mempermainkan adikku Cihua, aku akan membunuhmu. Lili, ini hanya suatu kesalahpahaman saja. Sungguh, aku tidak mempermainkan adik Cihua. Aku melihat ia berduka, aku hanya ingin menghiburnya dan aku tidak pernah mengaku cinta kepadanya. Wan Ko, seru Cihua di antara isaknya. Kenapa engkau bersikap seperti ini? Tadi engkau begitu menyayangku. Kurasakan itu dalam rangkulanmu.
Koko, kenapa begini? Ingin rasanya Sinwan menampar kepalanya sendiri. Karena iba, dan karena hendak menghibur hati Cihua, dia tadi memperlihatkan kasih sayangnya dan kenapa dia tidak menolak ketika Cihua merangkul dan menangis di dadanya. Tadi pun dia sudah menyadari bahwa adegan itu berbahaya dan tidak benar, akan tetapi kenapa dia tidak tega untuk menolaknya. Dan sekarang dia harus menghadapi akibatnya. Tadi aku menyatakan suka dan sayangku kepadamu sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara. Sama sekali tidak terbayangkan olehku perasaan cinta seorang pria terhadap wanita seperti yang kau maksudkan. Mendengar ucapan ini, Cihua hanya mampu menangis dengan hati yang perih seperti ditusuk-tusuk rasanya. Sinwan, engkau sudah keterlaluan. Engkau mempermainkan adikku. Aku tidak bisa membiarkannya saja. Akan kubunuh kau. Lili mencabut pedang ular putih dan hendak menyerang Sinwan dengan kemarahan berkobar. Enci. Cihua sudah menubruk dan menjatuhkan diri berlutut, merangkul kedua kaki Lili. Enci Lili jangan. Jangan bunuh dia. Bunuh saja aku, Enci. Dan dengan hati sedih sekali Cihua menangis terseduh-seduh di depan kaki Lili. Pada saat itu terdengar suara banyak orang dan muncullah Bok Chun Ki, Chu Suyin, Bok Chihan dan Nyonya Bok. Hei, apa yang terjadi ini? Lili, apa yang telah terjadi? Tanya Suyin sambil meloncat ke dekat putrinya. Cihua, apa yang telah terjadi? Seru Nyonya Bok kepada putrinya, melihat putrinya menangis di depan kaki Lili yang berdiri marah dengan pedang terhunus di tangan. Cihua bangkit lalu berlari menubruk ibunya sambil menangis. Bu. Nyonya Bok merangkul putrinya yang terisak-isak dan tidak mampu bicara itu. Ibu, aku akan membunuh Sinwan, teriak Lili marah. Laki-laki tak tahu diri ini berani mempermainkan adik Cihua. Kulihat sendiri mereka saling bermesraan di sini, akan tetapi dia tidak mau mengaku cinta, dia mengingkari cintanya terhadap adik Cihua. Apa? Suyin berseru marah. Pemuda ini berani menghina anakku Cihua? Kalau begitu, biar aku sendiri yang akan memberi hajaran kepadanya. Wanita ini sekali menggerakkan tubuhnya sudah melayang ke depan Sinwan dan mengirim tamparan bertubi-tubi, gerakannya cepat dan amat kuat. Sinwan yang tidak diberi kesempatan untuk bicara melihat datangnya serangan yang amat berbahaya, setiap tamparan merupakan cengkeraman maut, cepat bergerak mengelak dan menangkis. Sampai 7 kali berturut-turut kedua tangan Chu Suyin menyambar-nyambar, namun selalu dapat dihindarkan oleh Sinwan. Inmoy, tahan dulu. Bok Chun Ki berseru dan meloncat ke depan, melerai dan memegang lengan kiri istrinya. Harap jangan tergesa dan terburu nafsu. Kalau ada persoalan, kita bicarakan dulu dengan tenang. Karena dicegah suaminya, Chu Suyin terpaksa menurut ketika ditarik mundur ke belakang. Bok Chun Ki yang melihat gawatnya persoalan, segera mengambil alih pimpinan dan dia bertanya kepada putrinya. Cihua, katakan, apa yang telah terjadi di sini antara engkau dan Sinwan? Akan tetapi Cihua tidak mampu menjawab, hanya menangis dalam pelukan ibunya. Melihat betapa Cihua hanya menggeleng kepala sambil sesenggukan, Suyin lalu bertanya kepada Lili, Lili, karena adikmu tidak mampu menjawab, engkaulah yang harus menceritakan kepada ayahmu, apa yang telah terjadi. Bok Chun Ki mengangguk ketika Lili memandang kepadanya. Tidak mungkin memaksa Cihua bicara kalau sedang menangis seperti itu. Ceritakanlah, Lili, katanya. Begini, ayah, ibu. Tadi secara kebetulan aku memasuki taman dan melihat Sinwan dan adik Cihua sedang duduk di bangku ini, bermesraan, saling berpelukan. Kedatanganku membuat mereka terkejut dan adik Cihua ketakutan. Akan tetapi aku mengatakan bahwa aku bahkan bergembira kalau mereka saling mencinta. Ternyata dia ini, laki-laki tidak bertanggung jawab ini, dia menyangkal bahwa dia mencinta Cihua. Nah, hati siapa tidak menjadi panas melihat adiknya dipermainkan orang? Mendengar keterangan ini, Bok Chun Ki yang biasanya berpikiran panjang dan dapat menahan perasaannya, mau tidak mau mengerutkan alisnya dan mukanya berubah merah. Sebagai seorang ayah, tentu saja dia tidak senang mendengar laporan itu, walaupun dia masih meragukan kebenaran laporan itu karena selama ini dia mengenal Sinwan sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa dan berkelakuan sopan. Bok Chiang Kun kini menatap wajah Sinwan. Bulan sedang terang-terangnya sehingga cuaca menjadi cerah. Sinwan, kami harap engkau bersikap sebagai seorang gagah dan suka menceritakan semuanya dengan jujur. Nah, benarkah apa yang diceritakan Lili tadi?
Xinwan menghela napas panjang. Keadaan sudah sedemikian rupa sehingga jalan satu-satunya hanya berterus terang dan tidak lagi merahasiakan sesuatu walau dengan resiko menyinggung hati Cihua atau siapapun saja. Kalau tidak, maka tentu suasana akan menjadi semakin gawat. Baiklah, Paman Bo. Memang seharusnya saya berterus terang. Karena ketidakterus-terangan sayalah yang menyebabkan semua ini terjadi. Laporan Lili tadi tidak dapat saya salahkan, karena memang kelihatannya benar seperti yang ia terangkan. Akan tetapi sesungguhnya tidaklah demikian, Paman. Biarlah akan saya ceritakan dari awal. Mula-mula, adik Cihan yang datang menemui saya di kamar saya dan dia menceritakan kepada saya bahwa adik Cihua sedang bersedih. Menurut keterangan adik Cihan, adik Cihua bersedih karena mengira bahwa saya membencinya. Tentu saja saya merasa heran dan terkejut, maka ketika adik Cihan minta tolong kepada saya untuk menghibur dan mengaku sayang kepada adik Cihua yang sedang berada di taman, tanpa ragu lagi saya lalu menemuinya di dalam taman ini. Benarkah semua keterangannya itu, Cihan? Tanya Bok Chun Ki kepada putranya yang sejak tadi hanya mendengarkan saja dengan wajah tegang. Benar, Ayah. Memang aku yang menceritakan tentang keadaan Huamoy kepada Wantoako dan minta bantuannya agar dia menghibur Huamoy dan mengatakan bahwa dia tidak membencinya, melainkan menyayangnya. Xinwan, lanjutkan keteranganmu, kata Bok Chun Ki kepada Xinwan. Setelah tiba di taman, saya melihat adik Cihua duduk seorang diri dan memang kelihatan berduka sekali. Saya lalu mendekatinya, duduk di bangku dan mengatakan bahwa saya sayang kepadanya dan agar ia tidak berduka. Mendengar pengakuan saya itu, adik Cihua menangis dan merangkul saya, menangis di dada saya dan mengatakan bahwa ia mencinta saya. Pada saat itu saya sudah menyadari akan adanya kesalahpahaman, Paman. Akan tetapi apa yang harus saya lakukan? Terus terang mengatakan bahwa saya tidak mencintanya? Tentu hal itu akan merupakan pukulan hebat kepadanya dan saya tidak tega melakukannya. Saya menyayangnya sebagai seorang kakak terhadap adiknya, Paman. Dan pada saat itu Lili muncul. Karena keadaan menjadi gawat, maka saya lalu berterus terang bahwa saya tidak mencinta adik Cihua seperti yang mereka sangka, tidak mencinta sebagai seorang pria kepada seorang wanita melainkan, hanya kesayangan seorang kakak kepada adiknya. Lili marah dan selanjutnya, Paman melihat dan mendengar sendiri. Saya memang bersalah tidak berani berterus terang sehingga terjadi kesalahpahaman yang menyakiti hati adik Cihua. Maafkan saya. Melihat gawatnya persoalan itu, Bok Chun Ki menghela napas panjang. Bagaimanapun juga, hal ini menyangkut kebahagiaan dan kehormatan diri putrinya, maka dia lalu berkata, mari kita semua masuk ke rumah dan membicarakan urusan penting ini di dalam saja. Kedua orang istrinya juga maklum akan pentingnya urusan itu, maka mereka mengangguk dan semua orang meninggalkan taman, memasuki rumah tanpa mengeluarkan suara. Hanya masih terdengar isak tertahan dari Cihua yang dirangkul dan digandeng ibunya memasuki rumah. Xinwan yang berjalan paling belakang, merasa seperti seorang pesakitan masuk ke dalam ruangan sidang pengadilan yang akan mengadilinya. Mereka duduk di ruangan dalam dan tidak ada seorang pun pelayan yang diperbolehkan masuk. Xinwan duduk di sudut, dihadapi oleh seluruh keluarga itu. Dia bersikap tenang, dengan keyakinan bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan, tidak mempunyai niat untuk mengganggu siapa saja, dan urusan yang dihadapinya ini adalah suatu kesalahpahaman belaka. Begitu mereka duduk, Lili yang sejak tadi menahan perasaannya, perasaan bermacam-macam, ada kecewa, ada pula kemarahan, bukan karena ia melihat kenyataan pahit bahwa pemuda yang dicintanya ternyata mencinta gadis lain, akan tetapi juga karena kemudian pemuda itu menyatakan tidak menerima cinta kasih Cihua. Ayah, adik Cihua mencinta Xinwan dan dia pun tidak pernah menolak cintanya. Oleh karena itu, aku menuntut agar mereka menjadi suami istri. Kalau Xinwan menolak, dia akan kuanggap sebagai musuhku. Aku sendiri pun tidak akan menerima begitu saja kalau anakku Cihua diperhina orang, kata pula Chu Suyin. Ibu dan anak ini memandang kepada Xinwan dengan sinar mata mencorong. Bok Chun Ki mengangkat kedua tangan sebagai isyarat agar istri dan putrinya itu berdiam diri. Kemudian dia memandang kepada Xinwan dan suaranya terdengar tenang namun tegas. Xinwan, kami menyadari sepenuhnya bahwa peristiwa ini terjadi karena kesalahpahaman di pihak anak kami Cihua. Akan tetapi, engkau pun tidak bebas daripada kesalahan karena sikapmu yang tidak berterus terang.
Andai kata pada saat itu engkau berterus terang menyatakan isi hatimu yang sebenarnya kepada Cihua, tentu tidak akan berlarut-larut kesalahpahaman itu. Sekarang, semua telah terjadi dan engkau pun tentu maklum betapa akan kecewa dan malu hati kami semua kalau Cihua tidak berjodoh denganmu. Oleh karena itu, kami harap kebijaksanaanmu agar suka menyetujui ikatan perjodohan antara engkau dan Cihua. Xin Wan mengerutkan alisnya. Bayangan Lim Kuisiang, sumonya itu, berkelebat di depan matanya. Selama hidupnya dia hanya mencinta seorang saja, yaitu Kuisiang, dan sampai saat ini, walaupun Kuisiang telah berubah menjadi benci kepadanya, dia tidak mampu melupakan gadis itu. Memang dia tidak lagi mengharapkan untuk dapat berjodoh dengan Kuisiang mengingat betapa Kuisiang sudah memandangnya sebagai musuh, namun bagaimana mungkin dia dapat berjodoh dengan gadis lain kalau hal ini bertentangan dengan perasaan hatinya. Dia memang suka dan sayang kepada Cihua, iba kepadanya, akan tetapi tidak ada perasaan cinta di dalam hatinya seperti perasaan cintanya terhadap Kuisiang. Dengan tulus Xin Wan kini memandang kepada mereka semua, seorang demi seorang, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas dan sejujurnya. Paman Bok, bibi berdua, adik Cihua, Cihan dan Lili, saya mengerti bahwa terkadang pengakuan sejujurnya mendatangkan kepahitan dan ketidaksenangan. Akan tetapi saya pun yakin bahwa kebohongan, walaupun kadang menyenangkan, akan mendatangkan akibat yang jauh lebih buruk lagi. Apa yang baru saja terjadi antara saya dengan adik Cihua, hanya merupakan suatu kesalahpahaman belaka. Saya menyayang adik Cihua sebagai seorang kakak terhadap adiknya, atau sebagai seorang sahabat yang ikut prihatin melihat sahabatnya berduka dan ingin menghiburnya. Akan tetapi adik Cihua salah sangka, mengira saya mencintainya sebagai seorang pria mencinta wanita. Setelah sekarang semua itu kita mengerti, dan saya sudah minta maaf kepada adik Cihua dan kepada semua keluarga, mengapa ikatan perjodohan ini akan dipaksakan dan dilaksanakan juga? Kalau perjodohan seperti ini kelak mengalami kegagalan, bukankah kita semua pula yang akan menanggung derita? Paman, saya tidak ingin kelak mengecewakan dan menghancurkan perasaan hati adik Cihua. Karena itu, daripada kelak terpaksa mengkhianati cintanya dan menyusahkan hatinya, sebaiknya kalau dari sekarang saya menjauhkan diri. Saya terpaksa tidak dapat memenuhi permintaan paman untuk berjodoh dengan adik Cihua. Mendengar ucapan ini, Cihua terisak, lalu melepaskan rangkulan ibunya, dan ia pun lari ke kamarnya sambil menangis. Ibunya bangkit dan menyusulnya. Bagus, kalau begitu, engkau harus menebus penghinaan ini dengan nyawamu, bentak Lili dan ia pun sudah menyerang Xin Wan dengan dahsyat. Xin Wan yang maklum bahwa kemarahan keluarga itu mungkin saja membuat mereka ingin membunuhnya, sudah siap waspada sejak tadi dan begitu Lili menyerangnya, dia pun sudah meloncat ke belakang dan menghindarkan diri dari totokan maut yang dilakukan gadis itu. Biar aku yang menghajarnya, bentak Bechoa Xian Li Chu Sui Ln. Nampak sinar hitam berkelebat ketika wanita itu mencabut Hek Choa Kiam, pedang ular hitam, dan menyerang Xin Wan. Juga Lili sudah mencabut Pek Choa Kiam, pedang ular putih, dan siap mengeroyok Xin Wan. Tahan! Teriak Bok Chun Ki yang sudah melompat ke depan menghadang istri dan putrinya. Simpan pedang kalian dan jangan serang dia. Kita tidak begitu rendah untuk memaksa seseorang yang tidak mau menjadi anggota keluarga kita. Biarpun dengan alis berkerut, Chu Suiin menyimpan kembali pedangnya dan mengomel, akan tetapi dia telah menghina anak kita Cihua. Lili juga menyimpan pedangnya dan berkata tak puas, dia telah menghancurkan hati adik Cihua dan membuatnya berduka. Bok Chun Ki menghela napas panjang. Semua itu kesalahan Cihua sendiri. Siapa menyuruh ia mencinta seorang pria yang tidak membalas cintanya? Sudahlah, mungkin seorang pendekar besar yang memiliki kepandaian tinggi seperti dia, merasa terlalu tinggi untuk berjodoh dengan seorang gadis bodoh seperti Cihua. Akan tetapi, aku tidak akan sudi memaksanya. Mendengar ucapan keluarga itu, dan melihat Cihan duduk saja dengan muka pucat, Xin Wan menghela napas panjang dan memberi hormat kepada mereka, kemudian berkata kepada Bok Chun Ki. Paman Bok, saya mengerti bahwa semua ucapan tadi hanya timbul dari hati yang kecewa. Saya telah mengecewakan keluarga paman, dan menyusahkan hati adik Cihua. Karena itu, saya berpamit, paman. Sekarang juga saya akan meninggalkan rumah ini, dan banyak terima kasih saya ucapkan atas semua kebaikan paman dan keluarga paman yang telah melimpahkan kepada saya. Selamat tinggal. Xin Wan pergi ke kamarnya, mengemasi pakaiannya lalu pergi meninggalkan rumah itu.
Cihan, yang sejak tadi diam saja, diam-diam merasa menyesal sekali. Dialah yang menjadi biang keladi, keluhnya dalam hati. Dia yang menyuruh Xinwan menghibur adiknya, tidak disangkanya akan berakibat begini. Dia pun meninggalkan ruangan itu, disusul Lily yang juga pergi dari situ. Tinggal Bok Chun Ki yang masih duduk dan berulang kali menghela napas panjang, ditemani Chu Sui Ln. Ai, mengapa cinta selalu mendatangkan duka kepada manusia? Kita berdua menderita banyak kesengsaraan, terutama engkau, karena cinta. Sekarang anak kita, gadis yang masih bersih daripada noda, terpaksa harus menderita pula karena cinta. Akan tetapi, biar dahulu menderita, sekarang aku menemui kebahagiaan. Akan tetapi bagaimana dengan anak kita Cihua? Kalau tidak kau larang, sudah kubunuh pemuda yang berani menolak cintanya itu. Bok Chun Ki tersenyum. Wanita yang sejak dahulu dicintanya ini, biarpun hidup sebagai putri datuk dan selalu terbiasa dengan kekerasan, namun pada hakikatnya memiliki watak yang baik. Ia menganggap Cihua sebagai putrinya sendiri. Cinta. Apa sih sebenarnya cinta itu? Cinta membuat orang hari ini tertawa senang, besoknya menangis susah. Cinta mendatangkan cemburu, kemarahan, bahkan kebencian. Cinta. Siapakah sebenarnya kamu dan apa sebenarnya perasaan yang selalu mempermainkan hati setiap orang manusia ini? Tidak peduli pria atau wanita, pintar atau bodoh, kaya atau miskin, semua menjadi permainan cinta dan setiap orang pernah atau akan menderita karena cinta. Ucapan Bok Chun Ki yang seperti ditujukan kepada dirinya sendiri itu, membuat istrinya, Chu Sui In, ikut pula duduk termenung. Keduanya tenggelam ke dalam renungannya sendiri tentang cinta yang kalau diukur lebih dalam daripada samudera dan lebih tinggi daripada langit itu. Renungan tentang cinta dilakukan orang sepanjang masa, sejak zaman nenek moyang kita dahulu sampai kini. Namun, adakah manusia yang pernah menemukan jawabnya yang tepat? Banyak memang pendapat orang tentang cinta, akan tetapi apakah pendapat itu sudah dapat membuat kita mengenal cinta? Kalau mendatangkan cemburu yang disusul kebencian dan permusuhan, apakah itu cinta? Kalau mendatangkan kesenangan disusul kesusahan, apakah itu cinta? Ingin memiliki dan dimiliki sendiri, itukah cinta? Menjadi pembangkit, penyalur dan pemuasan berahi, itukah cinta? Membela dengan mempertaruhkan nyawa, membunuh atau dibunuh seperti dalam perang membela tanah air, itukah cinta? Mengorbankan diri untuk anak cucu, itukah cinta? Ataukah cinta mencakup kesemuanya? Apakah cinta merupakan kebalikan dari benci? Apakah benar bahwa cemburu menjadi kembangnya cinta? Kalau dilanjutkan, masih ada satu macam pertanyaan yang tak terjawab mengenai cinta. Bagaimana mungkin hati yang tidak pernah mengenal cinta, dapat mencari apa sebenarnya cinta itu? Hati akal pikiran ini hanya mampu menemukan sesuatu yang pernah dikenalnya, pernah dialaminya, dapat menemukan hal yang telah lalu. Yang mendatangkan cemburu, mendatangkan suka dan duka, mendatangkan kebencian dan permusuhan, yang memuaskan berahi, yang membelenggu dalam ikatan, jelas bukanlah cinta, melainkan nafsu. Nafsu selalu menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan menjauhi ketidaksenangan. Nafsu selalu mempermainkan manusia, mengombang-ambingkan manusia antara suka dan duka, puas dan kecewa. Nafsu membuat kita mencinta seseorang karena daya tarik yang khas, yang sesuai dengan keinginan nafsu. Kita mencinta orang karena kecantikannya atau ketampanannya, karena kekayaannya, kedudukannya, kepintarannya dan sebagainya. Kalau yang menjadi daya tarik itu sudah luntur, maka cinta kita pun ikut luntur karena ikatan itu mengendur. Cinta yang didorong nafsu membuat kita ingin memiliki sendiri yang kita cinta, baik itu berupa benda, binatang peliharaan, tanaman, atau orang. Kalau ini dilanggar, kita cemburu, kita marah, kita benci. Kalau kita berhasil memiliki, timbullah rangkaian yang mendatangkan penderitaan pula. Memiliki berarti menjaga dan kehilangan. Memiliki dapat menimbulkan kebosanan. Cantik dan indah hanya terasa sebelum didapatkan, atau paling banyak terasa untuk jangka waktu yang pendek saja. Sesudah itu, cantik dan indah mulai luntur kalau tidak membosankan malah. Betapa banyaknya pasangan yang cantik dan tampan cekcok atau bercerai. Betapa banyaknya pasangan yang kaya raya, tidak cocok dan menderita. Cinta yang kita puja-puja pada umumnya hanyalah permainan nafsu belaka. Cinta kita berpamrih seperti menjadi sifat nafsu, dan permainan nafsu tak dapat tiada menyeret kita ke dalam permainan suka-duka, yang lebih banyak dukanya daripada sukanya. Kita mencinta untuk mendapatkan sesuatu.
Cinta kita merupakan cinta jual beli dan setiap jual beli selalu mendambakan keuntungan. Selama nafsu pamrih masih ada, cinta tidak akan ada. Kalau nafsu dan pamrih sudah tidak ada, apakah cinta akan ada? Tak dapat kita mengharapkan cinta, tidak dapat kita mengundang cinta. Cinta akan datang menghampiri kita seperti air suci mengisi cawan yang sudah kosong dan bersih. 22. Pertemuan dua putra kaisar. Di lembah Sungai Huangho, di luar kota Qin'an, tampak meriah. Suasananya seperti dalam pesta besar. Memang terdapat pesta besar di tempat itu. Bangunan mewah di tepi sungai yang menjadi tempat peristirahatan kaum bangsawan, dihias meriah. Apa yang terjadi di pagi hari itu? Pertemuan keluarga besar diadakan di tempat itu. Pangeran Chu Huisan, yaitu putra mahkota, mengundang adiknya, yaitu Raja Muda Yonglo di Peking, untuk mengadakan pertemuan di tempat itu. Hal ini dilakukan Pangeran Mahkota Chu Huisan untuk menghormati adiknya yang sudah menjadi Raja Muda di Peking. Kota Qin'an terletak di antara kota Raja Nanking dan Peking. Agar tidak tampak saling merendahkan, maka tempat itu dipilih oleh Pangeran Chu Huisan untuk mengadakan pertemuan dengan Raja Muda Yonglo. Untuk berkunjung ke kota itu, keduanya harus melakukan perjalanan yang hampir sama jauhnya. Raja Muda Yonglo harus menyeberangi Huangho sebelum tiba di Qin'an, dan Pangeran Mahkota harus menyeberangi sungai Yangtze ketika keluar dari kota raja menuju ke utara. Dengan alasan rindu dan ingin mengajak adiknya itu bercakap-cakap tentang kenegaraan, Pangeran Mahkota Chu Huisan mengundang Raja Muda Yonglo. Dia melakukan hal ini atas bujukan dan nasihat Yao Xiaocai yang telah menjadi guru sastra putranya, juga menjadi penasihatnya. Hamba mendengar bahwa kekuasaan Raja Muda Yonglo di Peking semakin besar dan kuat. Karena Paduka yang diangkat menjadi Pangeran Mahkota, maka kekuasaan Raja Muda Yonglo itu kelak dapat merupakan ancaman bagi kedudukan Paduka kalau Paduka sudah menjadi kaisar. Oleh karena itu, perlu sekali Paduka mendekatinya dan berbaik dengannya. Juga untuk sekedar menguji kesetiaannya dan mengukur kekuatannya. Demikian antara lain Yao Xiaocai membujuk. Akan tetapi, perjalanan itu amat jauh dan berbahaya, Pangeran Mahkota membantah. Paduka dapat mengerahkan pasukan keamanan untuk mengawal. Bukankah terdapat jenderal-jenderal besar yang boleh dipercaya seperti Jenderal Besar Shutea, atau kalau beliau sibuk dengan tugasnya, dapat Paduka mengutus Jenderal Yao Ti dengan pasukan pengawalnya yang kuat. Tentu saja Paduka harus mendapatkan persetujuan Sri Baginda Kaisar dan karena niat itu baik sekali, tentu beliau tidak akan keberatan. Akhirnya Pangeran Chu Huisan menurut dan seperti yang telah dikemukakan oleh Yao Xiaocai, Kaisar memberi restu, dan penjagaan keamanan dan pengawalan diserahkan kepada Jenderal Yao Ti yang sudah dipercaya sebagai wakil Jenderal Shutea yang sibuk dengan tugasnya. Demikianlah. Pada pagi hari itu, rombongan Pangeran Mahkota tiba di Qin'an dan pada siang harinya, baru rombongan Raja Muda Yonglo datang dari utara. Rombongan Raja Muda Yonglo tidak besar, hanya dikawal pasukan yang 3 losin orang banyaknya. Akan tetapi dia ditemani seorang pengawal pribadi wanita yang cantik dan gagah perkasa, yang bukan lain adalah Lim Kuixiang. Seperti telah kita ketahui, Raja Muda Yonglo yang merasa amat kagum dan berhutang budi kepada Lim Kuixiang, telah jatuh hati kepada gadis perkasa itu. Raja Muda Yonglo yang berwatak keras dan jujur itu, dengan terang-terangan menyatakan cintanya dan ingin memperistri Kuixiang. Melihat gadis itu bimbang mendengar pinangannya, dia memberi waktu sebulan kepadanya untuk memberi jawaban. Dalam waktu sebulan itu Kuixiang merasa tersiksa hatinya. Usianya sudah 23 tahun dan bagi seorang gadis pada masa itu, usianya sudah lebih daripada dewasa. Yang meminangnya adalah seorang raja muda yang hebat, yang ia kagumi. Andai kata tidak ada bayangan Xin Wan selalu menggodanya, kiranya tidak akan sukar untuk menerima pinangan Raja Muda Yonglo itu, bahkan akan diterimanya dengan hati bersyukur dan berbahagia. Akan tetapi, di sana ada Xin Wan. Ia tidak dapat melupakan pemuda itu yang masih tetap dicintanya. Ia sudah berusaha melupakan Xin Wan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa Xin Wan adalah anak tiri dan murid musuh besarnya. Mendiang Sejit Kong, ayah tiri Xin Wan, telah menghancurkan keluarganya dengan membunuh ayahnya. Bagaimana mungkin ia berjodoh dengan anak tiri dan murid musuh itu? Namun, semua usahanya untuk melupakan Xin Wan sia-sia belaka dan akhirnya, setelah masa sebulan lewat, dengan terus terang Kuixiang menjawab kepada Raja Muda Yonglo bahwa ia tidak dapat menerima pinangannya karena ia sudah mencinta orang lain.
Biarpun hatinya merasa kecewa sekali, namun dengan sikap yang tenang dan hati yang besar Raja Muda Yunglo menerima kenyataan itu. Dia adalah seorang yang bijaksana, dan menomorduakan urusan pribadi di bawah urusan negara. Biarpun dia kecewa atas penolakan Kui Xiang, namun dia tidak ingin kehilangan gadis perkasa ini sebagai pengawal pribadinya yang boleh diandalkan dan dapat dipercaya pula. Aku dapat menghargai kejujuranmu, Kui Xiang, dan penolakanmu ini bahkan membuat aku semakin kagum padamu. Engkau seorang gadis yang cantik jelita, gagah perkasa, dan tidak tertarik akan kemuliaan dan kedudukan. Engkau hebat sekali dan aku dapat menduga siapa pria yang telah menempati hatimu. Dia tentu Xin Wan, bukan? Kui Xiang menundukkan mukanya yang berubah kemerahan, akan tetapi ia membuat gerakan mengangguk. Setelah ketegangan hatinya mereda oleh sikap bijaksana Raja Muda itu, ia pun berkata dengan hati terharu. Yang mulia, andai kata di dunia ini tidak ada dia dan hati hamba tidak lebih dahulu terikat oleh dia, maka pinangan paduka akan merupakan anugerah yang hamba terima dengan penuh kehormatan dan kebahagiaan. Harap paduka suka memaafkan hamba. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Kui Xiang. Engkau memang telah melakukan pilihan hati yang amat tepat. Xin Wan adalah seorang pendekar yang budiman dan gagah perkasa. Akan tetapi di mana dia sekarang? Kenapa tidak menerima tawaranku yang kuberikan kepadanya agar bekerja di sini sehingga tidak berjauhan darimu? Wajah Kui Xiang berubah muram dan ini, Raja Muda Yunglo yang berpengalaman itu dapat menduga bahwa tentu terjadi sesuatu yang meretakkan hubungan antara gadis ini dengan kekasihnya. Kui Xiang, karena engkau tidak dapat menerima pinanganku, tidak dapat menjadi istriku, biarlah engkau menjadi saudaraku atau sahabat baikku. Nah, ceritakanlah apa yang terjadi dan aku berjanji akan membantumu untuk memecahkan kesulitanmu. Terima kasih, Yang Mulia. Memang kami berpisah. Bukan kesalahannya, akan tetapi. Melihat keraguan Kui Xiang, Raja Muda Yunglo semakin tertarik. Dia harus menolong Kui Xiang dan Xin Wan, pikirnya, untuk membalas budi mereka. Katakanlah, Kui Xiang, apa yang telah terjadi dan mengapa kalian saling berpisah? Dia seorang Uighur. Kui Xiang berhenti lagi karena masih merasa ragu apakah ia akan menceritakan persoalan pribadinya kepada Raja Muda itu. Raja Muda Yunglo tertawa. Kami sudah tahu akan hal itu, Kui Xiang, dan apa salahnya? Bangsa kita memiliki tanah air yang amat luas di mana tinggal ratusan juta orang dari ratusan macam suku bangsa. Kalau kita masih membeda-bedakan antara suku bangsa, ada yang merasa lebih tinggi derajatnya, ada pula yang merasa lebih rendah, lalu bagaimana kita dapat menjadi suatu bangsa yang besar? Perbedaan antara suku hanya mendatangkan perpecahan dan tanpa adanya kesatuan dari seluruh rakyat dari berbagai suku itu bagaimana mungkin negara kita akan menjadi besar dan kuat? Membedakan antara suku merupakan suatu kepicikan karena pada hakikatnya, semua manusia itu sama, dilahirkan sebagai bangsa apapun merupakan kehendak Tuhan. Bukan itu yang menjadi persoalan, Yang Mulia. Hamba sendiri pun tidak membeda-bedakan keturunan atau suku. Akan tetapi, bagaimana mungkin hamba berjodoh dengan anak tiri dan murid seorang musuh besar yang membunuh ayah hamba? Kini Raja Muda itu tertegun. Sungguh keterangan yang sama sekali tidak pernah dia duga. Siapakah ayah tiri dan gurunya itu? Namanya Sejit Kong. Apakah Hwee Chiang Kui, iblis tangan api? Benar, Yang Mulia. Akan tetapi, bukankah katanya Xin Wan murid dari Sam Xian, tiga dewa, dan menjadi suhengmu, kakak seperguruanmu? Itu pun benar, Yang Mulia. Akan tetapi sejak kecil dia menjadi anak tiri Sejit Kong dan baru-baru saja, setelah kami berada di sini, hamba tahu bahwa dia anak tiri dan murid musuh besar hamba. Oleh karena itu, hamba mengusirnya dan tidak mau lagi bertemu dengannya. Kui Xiang menunduk dan wajahnya menjadi sedih. Kurasa engkau keliru, Kui Xiang. Dia hanya anak tiri, dan kejahatan yang dilakukan ayah tirinya itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Bukankah Xin Wan itu murid Sam Xian dan tidak pernah berbuat jahat seperti ayah tirinya? Hamba menyadari hal itu, akan tetapi, ketika hamba mengetahui bahwa dia anak tiri mendiang Sejit Kong, hamba merasa kecewa dan marah sehingga hamba mengusirnya dan memutuskan hubungan dengannya. Sekarang hamba menyadari bahwa hamba telah bersikap tidak adil kepadanya. Jangan khawatir, Kui Xiang. Tenang-tenang sajalah.
Aku akan menyuruh orang mencari Sinwan dan aku yang akan menjelaskan kepadanya dan mendamaikan kalian berdua. Aneh, dalam hati mencinta, akan tetapi di luarnya menyatakan benci dan bermusuhan. Demikianlah, Kui Xiang tidak lagi didesak oleh Raja Muda Yunglo yang sudah melepaskan keinginannya mempersunting gadis itu, bahkan menjanjikan untuk mendamaikan antara ia dan Sinwan. Ketika Raja Muda Yunglo menerima undangan dari putra mahkota yang menjadi kakaknya, tentu saja dia tidak dapat menolak. Bagaimanapun juga, kakaknya itu adalah putra mahkota, calon pengganti kaisar ayah mereka yang berarti calon junjungannya. Kalau pangeran mahkota sudah mengalah dan datang ke Qin'an, berarti itu menaruh hormat kepadanya. Ketika Kui Xiang menyatakan kekhawatirannya, Raja Muda Yunglo tersenyum. Kami menerima undangan dari Kakanda Pangeran Mahkota untuk mengadakan pertemuan di Qin'an. Kenapa engkau merasa khawatir, Kui Xiang? Apakah engkau mencurigai Pangeran Mahkota? Tentu saja sama sekali tidak, Yang Mulia. Akan tetapi, kita mengetahui bahwa pihak Mongol selalu berdaya untuk merampas kembali kekuasaannya, maka mereka akan melakukan segala cara untuk mencelakakan keluarga Sri Baginda Kaisar. Perjalanan ke Qin'an tidak dekat, maka hamba khawatir kalau kesempatan ini dipergunakan oleh pihak musuh untuk menghadang dan mencelakai Paduka atau Pangeran Mahkota. Jangan khawatir, Kui Xiang. Aku bukan seorang yang mudah dijebak begitu saja oleh siapapun. Kita berangkat dengan pasukan pengawal dan engkau menjadi pengawal pribadiku. Kalau ada engkau di dekatku, siapa yang akan mampu menggangguku, kata Raja Muda Yunglo setengah berkelakar. Hati Kui Xiang selalu penuh kekhawatiran dan ia melakukan penjagaan ketat, teliti dan waspada di sepanjang perjalanan karena ia menganggap bahwa pasukan pengawal 3 losin orang itu jauh daripada cukup untuk menjamin keselamatan seorang raja muda, seperti Yunglo. Akan tetapi ternyata tidak ada gangguan di sepanjang perjalanan, bahkan para pembesar setempat yang mendengar akan datangnya Raja Muda Yunglo yang melakukan perjalanan ke selatan, mengadakan penyambutan di setiap kota dengan penuh penghormatan. Ketika rombongan Raja Muda Yunglo tiba di luar kota Qin'an, di tempat peristirahatan dekat Sungai Kuning itu, mereka disambut oleh putra mahkota sendiri dan Raja Muda Yunglo saling berpelukan dengan kakaknya. Kemudian, 2 orang bangsawan ini memasuki gedung yang disediakan untuk pertemuan itu. Raja Muda Yunglo ditemani Kui Xiang yang memimpin 6 orang pengawal wanita sebagai anak buahnya. 7 orang gadis yang rata-rata cantik ini tampak gagah dan berwibawa sehingga Pangeran Mahkota Chu Huisan memandang dengan senyum menyeringai lalu berkata kepada adiknya. Adinda Yunglo, pasukan pengawal pribadimu sungguh hebat, cantik dan gagah. Raja Muda Yunglo hanya tersenyum saja dan dia pun memperhatikan orang-orang yang mengawal kakaknya. Dia melihat Jenderal Yauti yang tadi sudah cepat memberi hormat kepadanya secara militer. Tentu saja dia mengenal jenderal besar ini, yang merupakan orang kepercayaan dari ayahnya Sri Baginda Kaisar dan merupakan orang yang berjasa dan menjadi pembantu Jenderal Shutea. Melihat hadirnya jenderal itu, hati Raja Muda Yunglo menjadi semakin tenang. Jenderal ini tentu membawa pasukan besar dan tentu saja keadaan menjadi aman. Di samping Jenderal Yauti, yang menemani Pangeran Mahkota hanya ada seorang lagi saja. Seorang pria muda berusia 35 tahun yang tampan dan bersikap sopan dan halus gerak-geriknya, berpakaian seperti seorang sastrawan, bermata tajam dan nampaknya cerdik sekali. Raja Muda Yunglo tidak mengenal pria itu, hanya dia merasa heran mengapa kakaknya tidak diiringkan pengawal pribadi melainkan seorang sastrawan. Kakanda Pangeran, siapakah sastrawan ini? Tanyanya heran. Ah, engkau belum pernah mengenalnya. Dia memang belum lama menjadi penasihatku dan dia pun menjadi guru keponakanmu Chu Hong. Dia kami sebut Yao Xiucai. Yao Xiucai cepat memberi hormat dengan menekuk sebelah lutut kepada Raja Muda Yunglo, yang diterima dengan sikap anggun oleh bangsawan itu. Akan tetapi selanjutnya, Raja Muda Yunglo tidak lagi menaruh perhatian kepada sastrawan itu. Sebaliknya, sejak mengikuti Raja Muda itu dan melihat sastrawan itu, diam-diam Kui Xiang amat memperhatikannya. Biarpun pakaiannya seperti sastrawan, namun ada sesuatu dalam sikap orang itu, terutama kilatan pandang matanya, yang membuat dia patut diawasi karena jelas bahwa sastrawan ini bukan sembarang orang. Pertemuan 2 orang saudara keluarga kaisar ini berlangsung meriah dan ketika mereka berdua bercakap-cakap di ruangan paling dalam, mereka tidak ingin dihadiri orang lain.
Bahkan Kuis yang sendiri terpaksa harus berjaga di luar ruangan itu di mana ia melihat sastrawan yang disebut Yao Xiaocai itu berjalan mondar-mandir dengan tenang dan mengipasi tubuhnya dengan kipas putih yang besar. Juga Jenderal Yao Ti hanya mengatur anak buahnya melakukan penjagaan ketat di luar gedung dan di sekitar tempat pertemuan itu. Dua orang pangeran yang bercakap-cakap itu saling menceritakan keadaan masing-masing, juga keadaan di utara dan di selatan. Dengan sejujurnya Raja Muda Yunglo mendukung kakaknya yang menjadi pangeran mahkota itu, dan menyatakan bahwa kelak kalau kakaknya menjadi kaisar, dia akan mendukung kekuasaan kakaknya itu di wilayah utara. Akan tetapi dengan jujur pula dia mengatakan bahwa dia mendengar desas-desus tentang pangeran mahkota itu yang dikabarkan hanya mengejar kesenangan. Mendengar teguran halus adiknya ini, putra mahkota tertawa. Berita yang kau dengar itu berlebihan, Adinda Yunglo. Selagi kita muda, apa salahnya kalau kita bersenang-senang? Sudah menjadi hak setiap orang, apalagi kita para pangeran, untuk bersenang dan menikmati hidup, bukan? Memang benar, Kakanda Pangeran. Akan tetapi, Kakanda adalah seorang pangeran mahkota yang kelak akan menggantikan ayahanda kaisar, menjadi kaisar yang mempunyai tugas berat memimpin seluruh rakyat dan negara. Sudah semestinya kalau mulai sekarang Kakanda Pangeran memperhatikan dan mempelajari soal pemerintahan agar kelak kalau tiba saatnya, Kakanda akan dapat mengemudikan pemerintahan dengan sebaik mungkin. Adinda Yunglo. Tidak usah kau nasihati pun, aku sudah mengerti. Kalau seorang kaisar harus pusing sendiri memikirkan semua tugas itu, lalu apa gunanya kaisar memiliki penasihat dalam segala urusan? Sekarang pun, aku telah memiliki seorang penasihat yang bijaksana dan pandai. Kelak, kalau aku sudah menjadi kaisar, tentu akan kumiliki penasihat-penasihat yang pandai, baik dalam urusan pemerintahan, urusan keamanan dan sebagainya. Jangan khawatir, Adinda. Bukankah engkau sendiri juga sudah merupakan seorang di antara para calon penasihatku kalau kelak aku sudah menjadi kaisar? Biarpun di dalam hatinya merasa tidak puas dengan sikap kakaknya itu, namun Raja Muda Yunglo tidak berani mendesak atau menegur terlalu keras, karena bagaimanapun juga, kakaknya itu adalah seorang atasan baginya. Setelah bercakap-cakap, maka seperti telah direncanakan, Pangeran Mahkota mengadakan pesta perjamuan yang meriah untuk adiknya dan dengan royal pangeran itu makan minum sambil menonton para penyanyi pilihan dan penari yang cantik-cantik menghibur mereka. Raja Muda Yunglo yang tidak begitu suka berpesta pora dan bersenang-senang, sekali ini terpaksa menuruti kehendak kakaknya. Dalam perjamuan ini, Lim Kuis yang diperbolehkan ikut serta, di samping Yao Xiaocai. Namun Jenderal Yao Ti menolak hadir dengan alasan bahwa dia harus mengatur penjagaan keamanan di luar dan di dalam gedung. Di luar gedung itu, ketika dua orang bangsawan itu sedang pesta pora, terjadi hal lain yang amat menarik hati. Sesosok bayangan berkelebat dan melakukan pengintaian dan penyelidikan, menyusup di antara penonton dan dengan hati-hati dia meneliti keadaan. Bayangan ini bukan lain adalah Xin Wan. Bagaimana pemuda ini dapat berada di tempat itu? Seperti kita ketahui, Xin Wan meninggalkan rumah keluarga Bok. Karena kini tidak mungkin lagi baginya untuk bekerja sama dengan Bok Chun Ki setelah peristiwa dengan Bok Chihua, dia lalu bermalam di rumah penginapan dan baru pada keesokan harinya dia pergi menghadap Jenderal Shutea. Jenderal itu menerimanya dengan ramah dan ketika dia bertanya kepada Xin Wan akan maksud kunjungannya, pemuda itu mengatakan bahwa dia ingin bekerja sendiri, terlepas dari Bok Chiang Kun. Bekerja sama dengan Bok Chiang Kun membuat saya tidak leluasa bergerak, karena pihak musuh tentu akan dapat mengikuti gerak-gerik saya sebagai pembantu Bok Chiang Kun. Akan tetapi, dengan bekerja sendiri, saya merasa lebih bebas dan dapat bergerak lebih leluasa. Saya ingin sekali dapat membongkar rahasia si kedok hitam yang amat lihai itu, karena saya yakin bahwa dialah pemimpin jaringan mata-mata Mongol yang bergerak di kota raja, Hai Chiang Kun. Jenderal Shutea mengangguk-angguk dan dapat menerima alasan itu. Akan tetapi sebelum engkau melanjutkan penyelidikanmu di kota raja, kini kami ingin menyerahkan sebuah tugas yang teramat penting, Tai Hiap. Jenderal besar itu lalu bercerita tentang undangan yang dilakukan Pangeran Mahkota untuk mengadakan pertemuan ramah tamah dengan Raja Muda Yunglo yang akan diadakan di luar kota Chin'an. Dia menambahkan, biarpun Pangeran Mahkota sudah dikawal oleh Jenderal Yao Ti atas permintaan beliau, dan Jenderal Yao tentu saja memimpin pasukan pengawal yang cukup kuat, namun hatiku merasa tidak enak.
Peristiwa ini terjadi di luar tahu Sri Baginda Kaisar, dan kami ingin sekali mengetahui apa yang menjadi latar belakang pertemuan tingkat tinggi yang agaknya dirahasiakan itu. Nah, kami beri tugas kepadamu untuk pergi ke Chin'an dan melakukan penyelidikan rahasia ini, Tai Hiap. Syukur kalau engkau dapat mengetahui apa yang dibicarakan dua orang putra Sri Baginda Kaisar yang keduanya memiliki kedudukan penting itu, dan setidaknya, harap engkau ikut menjaga agar keselamatan kedua orang pangeran itu terjamin. Sin Wan menerima tugas itu dan maklum betapa pentingnya tugas yang diserahkan kepadanya, walaupun dianggapnya tidak terlalu gawat, karena bukankah Pangeran Mahkota telah dikawal oleh Jenderal Yauti bersama pasukan pengawalnya yang kuat. Dan tentang Raja Muda Yunglo. Tiba-tiba dia teringat dan menundukkan muka agar tidak tampak perubahan pada wajahnya oleh Jenderal Shutea. Begitu teringat kepada Raja Muda Yunglo, tiba-tiba saja dia pun teringat bahwa Lim Kuis yang tentu telah menjadi pengawal pribadi Raja Muda itu. Tentu pertemuan penting yang membuat Raja Muda itu melakukan perjalanan jauh ke selatan, akan disertai pula oleh Kuis Yang. Besar kemungkinannya di Chin'an dia akan bertemu dengan Kuis Yang. Bermacam perasaan mengaduk hatinya. Ada perasaan gembira karena dia merasa amat rindu kepada Sumoynya yang dia cinta itu, ada pula perasaan tegang dan khawatir akan sikap Sumoynya terhadap dirinya ketika mereka akan saling berpisah. Sumoynya itu sudah membencinya dan menganggap dia sebagai musuh. Perasaan gembira kini bercampur perasaan sedih. Demikianlah, pada sore itu, ketika dua orang pangeran sedang mengadakan pesta dan cuaca di luar gedung sudah mulai remang-remang, Sin Wan yang baru tiba di Chin'an siang hari itu, segera mengadakan penelitian dan penyelidikan. Dia melihat betapa di sekitar kota Chin'an penuh dengan prajurit anak buah pasukan Jenderal Yauti. Demikian pula di tempat pertemuan di luar kota, dekat Sungai Kuning, berkeliaran prajurit pengawal, baik yang berpakaian seragam maupun yang berpakaian preman. Melihat penjagaan ini, tentu saja Sin Wan merasa lega dan dia boleh bersantai saja karena siapa yang akan berani mengganggu keselamatan kedua orang pangeran yang terjaga ketat itu? Kini tugasnya adalah menyelidiki apa gerangan arti pertemuan itu, dan terselip pula keinginan pribadinya untuk melihat apakah Kuis yang ikut pula mengawal Raja Muda Yunglo. Kalau semuanya itu benar berada di situ, ingin dia bertemu dengannya, atau setidaknya dapat melihatnya. Dengan kepandaiannya yang tinggi, tidak sukar bagi Sin Wan untuk menyelinap tanpa menimbulkan kecurigaan sehingga dia dapat mendekati gedung di mana kedua orang pangeran itu mengadakan pesta atas pertemuan mereka. Dari luar gedung terdengar suara musik dan nyanyian. Bahkan bau arak yang keras dan anggur yang harum tercium dari luar. Sin Wan menghela napas panjang. Dua orang kakak beradik bangsawan itu sedang berpesta pora, bergembira atas pertemuan di antara mereka. Dan untuk pesta itu, begitu banyak prajurit pasukan keamanan dikerahkan untuk menjaga keamanan mereka. Bahkan dia sendiri mendapat tugas khusus dari Jenderal Shutea untuk menyelidiki, juga ikut menjamin keselamatan mereka. Nampaknya sungguh ganjil. Siapa sih yang begitu gila untuk berani mencoba melakukan gangguan terhadap kedua orang pangeran itu? Tiba-tiba Sin Wan bergerak cepat, menyusup ke bawah pohon dan bersembunyi di balik semak yang tumbuh di belakang gedung itu karena dia melihat bayangan berkelebat cepat dari arah kiri. Betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa bayangan itu adalah tokoh yang selama ini menjadi perhatiannya dan dicari-carinya. Si kedok hitam. Mudah dikenal karena selain pakaian dan kedok hitamnya, juga tubuhnya yang tinggi besar dengan perut yang besar menggendut. Namun gerakannya amat ringan dan beberapa kali loncatan saja membuat tubuh yang tinggi besar itu berkelebatan dan lenyap ke arah barat, yaitu ke arah tepi sungai di mana terdapat sebuah hutan kecil. Sin Wan tadi sudah melakukan penyelidikan dan tahu bahwa di dalam hutan kecil itu terdapat pondok-pondok darurat yang dijadikan markas pasukan pengawal Pangeran Mahkota yang besar jumlahnya. Maka, dia pun melakukan pengejaran. Dia melihat bayangan si kedok hitam, sebaliknya, begitu dia tiba di hutan itu, dia dihadang oleh belasan orang prajurit keamanan dari kota raja. Mereka mengepungnya dengan senjata tajam di tangan, siap menyerangnya. Tangkap mata-mata! Tangkap penjahat! Teriakan-teriakan ini membuat Sin Wan maklum bahwa dia dalam bahaya, maka dia pun cepat memperkenalkan diri. Sobat sekalian, harap jangan salah sangka. Aku adalah Sin Wan, seorang penyelidik dari kota raja yang diutus oleh Jenderal Shutea. Seorang prajurit berkumis tebal yang menjadi pemimpin mereka maju dan mencoba untuk mengamati wajah Sin Wan dalam cuaca yang mulai remang-remang.
Apa buktinya bahwa engkau utusan Jenderal Shutea? Xin Wan hanya membawa lengki, yaitu bendera kecil tanda sebagai utusan kaisar. Akan tetapi dia menganggap bahwa tidak sepantasnya kalau berhadapan dengan pasukan penjaga ini dia harus memperlihatkan benda berharga itu. Jenderal Yauti mengenalku, kalau kalian tidak percaya, boleh laporkan aku kepada beliau. Dia memang harus menghadap jenderal itu untuk memperingatkan bahwa dia melihat kedok hitam di tempat ini, yang berarti bahwa ada mata-mata musuh yang amat berbahaya hadir pula di tempat pertemuan antara kedua orang pangeran itu dan berarti bahaya mungkin mengancam diri mereka. Belasan orang prajurit itu ketika mendengar bahwa Xin Wan mengenal atasan mereka, tidak berani bersikap bengis lagi akan tetapi mereka tetap curiga dan mengawal pemuda itu dengan kepungan ketat untuk menghadapkannya kepada Jenderal Yauti. Melihat banyaknya prajurit di hutan itu, diam-diam Xin Wan merasa heran. Untuk mengawal putra mahkota, kenapa dikerahkan pasukan yang sedikitnya ada 100 orang banyaknya? Bukankah di Qin'an sendiri juga terdapat pasukan keamanan? Sungguh Jenderal Yauti agak berlebih-lebihan, pikirnya. Atau memang jenderal itu sudah mencium adanya niat jahat dari jaringan mata-mata? Sebetulnya, dia segan untuk bertemu dengan Jenderal Yauti. Biarpun jenderal itu adalah wakil Jenderal Shutea dan merupakan orang kepercayaan kaisar, namun dalam 2 kali pertemuan, jenderal itu selalu memperlihatkan sikap memusuhinya. Pertama, ketika dia memperkenalkan diri, Jenderal Yauti sudah menghinanya sebagai seorang suku Uighur yang amat dibenci oleh jenderal itu karena dahulu pernah tertawan dan dimusuhi orang-orang Uighur. Kemudian dalam pertemuan kedua, jenderal itu bahkan menuduhnya menghina putra mahkota dan hendak menangkapnya. Dan kini terpaksa dia harus bertemu lagi dengan jenderal yang galak dan jujur itu. Benar saja seperti yang dia khawatirkan, begitu dia berhadapan dengan jenderal itu, Jenderal Yauti memandang kepadanya dengan alis berkerut. Alisnya yang tebal bergerak naik turun, wajahnya yang galak itu tampak kemerahan dan tangannya yang berjari besar itu terkepal. Dia tampak marah sekali mendengar laporan kepala jaga bahwa pemuda ini tampak berkeliaran di dalam hutan dan mereka menangkapnya dan membawanya ke depan sang jenderal. Sejak dahulu sudah kuduga. Engkau pastilah anggota kelompok mata-mata musuh. Kalau tidak demikian, mau apa engkau berkeliaran di sini dan memata-matai pasukan kami? Maaf, Tai Chiang Kun. Saya bukan memata-matai pasukan pemerintah, sebaliknya saya membantu pemerintah karena saya berada di sini atas perintah Jenderal Shutea. Beliau yang mengutus saya untuk ikut membantu dan menjaga keamanan kedua orang pangeran yang sedang mengadakan pertemuan di sini. Tidak mungkin. Aku sendiri yang memimpin pasukan pangeran mahkota, masa Jenderal Shutea masih mengutus engkau untuk menjaga keamanan beliau? Kami tidak percaya. Xin Wan, engkau seorang Uighur, kami tidak percaya dan tetap curiga kepadamu. Engkau harus kami tahan dulu, dan kelak akan kami hadapkan kepada Sri Baginda Kaisar untuk membuktikan apakah benar engkau mendapat kepercayaan beliau atau lengki yang kau bawa itu hanya palsu. Tangkap dia dan jebloskan ke dalam kamar tahanan. Jenderal Yauti, apakah engkau akan menangkap seorang utusan kaisar? Xin Wan berseru sambil mengeluarkan lengki. Akan tetapi jenderal yang tinggi besar dan galak itu kini tidak memperdulikannya. Kami masih menghargaimu dan tidak langsung membunuhmu. Akan tetapi kalau engkau banyak tingkah, terpaksa kami akan membunuhmu. Masukkan dia ke dalam kamar tahanan, perlakukan sebagai tamu akan tetapi jaga ketat jangan sampai dia melarikan diri. Bersambung ke jilid 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.